baca kayak gitu. Ternyata Jaicen juga harus bisa tampil lebih baik lagi di sinetron Anak Cucu Adam ini gitu. Meski disebut bersaing untuk menampilkan hasil yang baik, hubungannya dengan Marsyanda diakui Alisa sejauh ini baik-baik saja. Bahkan justru semakin baik sejak ia dan Marsyanda bermain dalam satu sinetron yang sama. Alhamdulillah enggak sih, Marshanda nggak ada salah sangka, jadi ya kita tetap baik-baik gitu di lokasi, kita tetap teman gitu. Ya ngobrol-ngobrol biasa gitu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Hingga tahun berganti, usaha Tamara untuk mengakhiri tali pernikahannya dengan Teuku Rafli Pasha belum juga menemukan pencerahan. Proses demi proses persidangan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan pasangan ini masih bergelung dalam kusutnya persoalan. Bahkan kian kisruh dengan maraknya pemberitaan yang menyangkut kehidupan pribadi Tamara dan Rafli sampai kehidupan pribadi Ibunda Tamara yang tidak sengaja ikut-ikutan terbongkar. Pemberitaan yang kian memanas membuat keinginan Tamara dan Rafli untuk berpisah secara baik-baik pun tinggal angan-angan. Akhirnya demi sebuah penyelesaian yang menyejukkan, Tamara Blesinski kabarnya berniat mengganti kuasa hukumnya. Elsa Syarif, sarjana hukum yang selama ini dipercaya Tamara untuk menangani proses perceraiannya dengan Teuku Rafli, kabarnya akan digantikan dengan Hotman Paris Hutapea, sarjana hukum. Ditemui di kantornya, Hotman menjelaskan kebenaran kabar tersebut. Saya sampai hari ini belum mendapat kuasa atau belum juga dihubungi oleh Tamara. Jadi tidak benar itu. Memang baru sebatas pemberitahuan. Permintaan langsung dari Tamara, Hotman mengaku belum menerimanya. Yang justru lebih dulu ia terima adalah protes dari Elsa Syarif yang dilayangkan kepadanya lewat pesan singkat di telepon selulernya. Kemarin sore tiba-tiba puluhan wartawan SMS saya. Nggak berselang 5 menit kemudian tiba-tiba Elsa Syarif SMS saya. Menanyakan dan sekaligus juga sedikit protes kenapa saya begitu saja ambil alih. Saya jawab saya belum jadi kuasa dan kalaupun saya jadi kuasa saya tentu akan koordinasi dengan Ibu Elsa gitu loh. Jadi jangan marah dulu sama gua gitu loh. Apa yang menjadi alasan Tamara hingga mencabut kuasanya atas Elsa Syarif, Hotman mengaku tidak tahu pasti. Untuk menerima atau menolak, Hotman pun belum berkeputusan. Apalagi kasus ini sudah terlanjur jauh dan nyaris bermuara pada keputusan hakim. Cuma kalaupun benar saya ditunjuk memang sudah agak terlambat karena sudah selesai pemeriksaan sidang kan, sudah tinggal putusan gitu loh. Hal lain yang jelas diketahui Hotman Paris secara pasti adalah seputar hubungan asmara Aji Masaid dan Angelina Sondah. Sebagai pengacara yang ditunjuk menjadi juru bicara Aji dan Angelina, Hotman mengakui kalau pasangan anggota DPR ini sudah menjadi sepasang kekasih sejak 2 bulan yang lalu. Bahwa memang mereka sejak 2 bulan terakhir ini telah menjalin hubungan pacaran, tapi belum ada pembicaraan ke arah perkawinan. Dan kalaupun mereka kawin, mereka akan melaksanakan sesuai dengan norma tata susila yang berlaku di masyarakat. Rencananya, Aji dan Angelina Sondah berniat menggelar konferensi pers setelah keduanya tidak lagi disibukkan pekerjaan. Setelah cukup lama diam, akhirnya Jackson Parangin-Angin angkat bicara mengenai persoalannya dengan Cut Meme yang belakangan menjadi pemberitaan di berbagai media massa. Agar tidak berlarut-larut, seperti Meme yang telah menyiapkan seorang pengacara, Jackson pun telah menyewa jasa seorang pengacara untuk mendampinginya menuntaskan persoalan ini. Tidak hanya itu, Jackson yang selama ini merasa telah diperdaya oleh Cut Meme, berniat membawa persoalan ini ke pihak yang berwajib. Selain kehidupan keluarga yang hancur berantakan selama 4 tahun, kerugian apalagi yang dialami Jackson akibat hubungan asmaranya dengan Cut Meme? Selama gue alamin ini, gue nggak bisa konsen untuk mengatur perusahaan yang gue pegang. Artinya, selama 4 tahun, gue tidak konsen di dalam usaha. Sehingga ini membuat perusahaan ini nggak berjalan. Karena yang gue alamin, saya tidak bisa pikir, nggak bisa mikir sama sekali. Karena
Yang saya pikirkan cuma Meme. Saya tidak memikirkan perusahaan lagi. Berakhirnya perjalanan cinta Cut Meme dengan Jackson lantaran tuntutan pihak keluarga Jackson. Saya kira selama ini keluarga mendukung semua. Kalau nggak mendukung, mungkin ini sudah terjadi perceraian. Peran ibu gimana bang? Waduh, ibu selama 4 tahun bersama anak-anak berdoa supaya bisa lepas dari masalah ini. Tanpa doa mereka ini nggak bisa selesai. Sang pria akhirnya menyadari dan mengambil kembali mobil miliknya dan harta lainnya yang selama ini digunakan Cut Meme. Saya nggak perlu jelaskan, tapi Meme harusnya jujur. Anda bisa lihat salah satu aset yang sekarang ada di saya. Dan ada perusahaan-perusahaan lain di Cirebon. Inilah satu pelajaran buat saya. Jadi artinya dengan masalah ini, kita pengen rumah tangga kita lebih utuh lagi. Kita tambah solid. Karena mereka tahu ini tidak wajar. Karena mereka tahu siapa ayahnya dulu sebelum timbul masalah ini. Sehingga mereka hanya berdoa. Dan Tuhan menunjukkan jalan buat kita. Sehingga masalah ini bisa terungkap. Kemampuan akting Alyssa Soebandono mulai membawa hasil. Kabarnya, Alyssa mendapatkan sebuah peran guna menaikkan rating sinetron yang terancam diputus kontrak karena rating yang terus-menerus turun. Everybody just now. Perjalanan karir Alyssa Soebandono bisa dibilang semulus jalan aspal. Sejak kemunculan pertamanya di sebuah sinetron remaja, wajah dan penampilannya langsung melekat di hati para pemirsa televisi. Tawaran untuk memerani sinetron pun datang bertubi-tubi, membuat nama Alyssa Soebandono kian populer. Kini Alyssa hampir menghias sinetron-sinetron papan atas di berbagai stasiun TV swasta. Kabarnya, popularitas Alyssa Soebandono yang gemilang itu berhasil menyaingi bintang remaja lain yang lebih dulu naik daun. Ia disejajarkan dengan Marsyanda. Bahkan sejumlah pengamat TV meramalkan popularitas Alyssa Soebandono tahun ini akan mengungguli Marsyanda. Untuk yang satu itu memang tinggal masalah waktu. Dan sedikit demi sedikit perkiraan baik itu mulai menunjukkan tanda-tanda. Dalam sebuah sinetron, Alyssa berhasil bersanding dengan Sahrul Gunawan dan Marsyanda. Bahkan kabarnya, Alyssa dipersiapkan untuk menggeser posisi Marsyanda. Ditemui di sebuah acara, Alyssa Soebandono menjawab kabar tersebut. Jadi waktu Ica lagi syuting Bunga Tepi Jalan itu dikasih tau, mama ditelepon itu sama orang sama Art katanya akan ada peran baru di Anak Cucu Adam. Gitu. Nah, mereka milih Ica untuk maksudnya main di situ. Gitu. Tapi banyak orang yang salah sangka gitu. Kabarnya, Alyssa sengaja dilibatkan di sinetron tersebut sebagai peran utama demi mendongkrak rating yang terus merosot tajam. Benar nggak sih? Waduh, kalau soal itu Ica nggak tahu. Semestinya menjadi kebanggaan bagi Alyssa Soebandono bisa berlawan main dengan Sahrul Gunawan dan Marsyanda. Apalagi kalau disebut-sebut kehadirannya lebih diinginkan pemirsa daripada lawan mainnya itu. Tapi Alyssa tidak mau besar kepala. Ia pun mengaku tidak menanggung beban apapun saat harus beradu peran dengan Marsyanda. Enggak sih, maksudnya ya beban sih enggak, cuma maksudnya Ica langsung ya itu justru jadi salah satu motivasi gitu. Maksudnya kan Ica secara nggak langsung juga oh ya produser juga mau nguji nih acting Ica kayak gitu. Maksudnya ya Ica juga harus bisa tampil lebih baik lagi di sinetron Anak Cucu Adam ini gitu. Meski disebut bersaing untuk menampilkan hasil yang baik, hubungannya dengan Marsyanda diakui Alyssa sejauh ini baik-baik saja. Bahkan justru semakin baik sejak ia dan Marsyanda bermain dalam satu sinetron yang sama. Alhamdulillah enggak sih, Marsyanda nggak ada salah sangka, jadi ya kita tetap baik-baik gitu di lokasi, kita tetap teman gitu. Ya ngobrol biasa kayak gitu. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.